Sampaikan, mudah-mudahan pertemuan pada hari ini serap aspirasi bisa bermanfaat, dan tadi juga sudah kami sampaikan kepada kawan-kawan dari Gebrak, bagi kawan-kawan yang siang nanti setelah sholat Jumat akan melaksanakan aksi, kami sampaikan salam dan mudah-mudahan aksi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Demikian. Pak Sunar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan media, jurnalis. Kami dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat hari ini memperingati Hari Buruh Internasional, memang tidak bersama dengan kawan-kawan serikat pekerja yang lain. Agenda May Day Festa di Monas, kami memang memilih aksi yang di depan gedung DPR karena kami juga ingin menyampaikan secara langsung kepada Wakil Ketua DPR, dan sebenarnya harapannya semua pimpinan DPR dan Komisi 9 bisa hadir. Tadi juga diwakili oleh Bu Putih gitu. Ini terkait dengan bagaimana keresahan dari kawan-kawan buruh di berbagai daerah, dari berbagai macam sektor, yang menyampaikan bahwa ada situasi ketenaga kerjaan yang sangat buruk, ya. Sehingga kami menyampaikan agar pasca putusan MK 168 Undang-Undang Cipta Kerja bisa segera dibahas dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh. Karena kami meyakini kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat tanpa melibatkan buruh, maka akan sama dengan undang-undang sebelumnya yang justru akan menjadi konflik, ya, antara serikat buruh dengan pemerintah dan juga DPR. Jadi baru dibentuk, disahkan, habis itu demonstrasi, habis itu mogok kerja, habis itu digugat di Mahkamah Konstitusi. Dan harapan kami itu tidak terjadi, sehingga dalam proses pembahasannya ke depan serikat buruh juga bisa dilibatkan. Juga kami mengkritisi juga soal bagaimana sistem pengupahan di Indonesia, dan ini setiap tahun itu selalu ada unjuk rasa kaum buruh untuk kenaikan upah. Harapan kami pemerintah dan DPR bisa meninjau kembali dan melakukan reformasi sistem pengupahan menuju upah layak nasional. Jadi harapannya kawan-kawan buruh tiap tahun tidak selalu demonstrasi, karena itu kan juga yang menjadi kekhawatiran dari pihak Apindo sendiri soal kondusivitas dalam iklim dunia usaha. Karena kalau regulasinya nggak bagus, udah otomatis perselisihan akan terus terjadi. Dan juga soal penghapusan outsourcing, Pak. Jadi ini udah puluhan tahun praktek di lapangan pekerja tetap atau permanen itu semakin dikit, tapi untuk outsourcing, kontrak, harian lepas, borongan itu semakin banyak. Dan inilah yang kami juga soroti, harapannya itu nanti juga dimasukkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Dan yang terakhir, kami juga menyikapi soal demokrasi yang kami menganggap mungkin di beberapa waktu ini ruang demokrasinya semakin dipersempit, karena memang ada beberapa kawan-kawan yang melakukan aksi unjuk rasa mendapatkan kriminalisasi, bahkan mungkin penangkapan dan lain sebagainya. Mestinya itu juga bisa disikapi oleh pihak DPR sebagai perwakilan dari masyarakat sipil. Artinya juga harus melindungi dari gerakan masyarakat sipil. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada, atau cukup ya? Cukup. Baik. Yuk. Ya, mau sholat Jumat. Terima kasih. Oke.